Sudah belum, Pak? Belum sih. Belum ya? Ya. Atau saya perbesar aja dari layar, nggak apa-apa deh. Sosialisasi penanganan cedera olahraga. Dari pesini pesertanya guru-guru olahraga, terapis olahraga, dan umum masyarakat ya. Mudah-mudahan setelah ini saya menjelaskan penanganan cedera dan lain-lain ya. Minimal kita bisa menangani penanganan dasar pada cedera olahraga seperti itu. Langsung ke slide selanjutnya. Cedera olahraga ya. Kenapa disebut cedera? Ya pastinya dia karena terbentur ya, jatuh, lecet dan lain-lain sehingga terjadinya timbul radang pada bagian anggota tubuh tersebut ya. Entah itu kena kepukul, kena jatuh ke lubang dan lain-lain ya, sehingga menyebabkan memar, bengkak, rasa sakit dan lain-lain. Itu disebut dengan cedera, terjadinya inflamasi. Atlet atau siswa dapat terserang sejumlah cedera fisik. Diperlukan suatu sistem klasifikasi untuk mengkomunikasikan secara efektif tentang cedera olahraga. Apakah dia hanya cedera memar, atau dia hanya cedera sendi, atau dia cedera fraktur patah tulang ya. Kita harus bisa melihat, mendiagnosa ya. Nanti ada cara-caranya seperti itu. Kemudian sistem klasifikasi ini penting untuk pencegahan ya, identifikasi dan penanganan setiap masalah tertentu. Next. Ya, akut terjadi secara tiba-tiba ya. Yang dimaksud cedera akut ini terjadi secara tiba-tiba, contohnya dari patah tulang, terpotong, memar ya, radang dan lain-lain ya. Misalkan dia terjadi patah tulang ya, contohnya cara mendiagnosa membedakannya patah tulang atau bukan ya, itu nanti kita diagnosa dengan cara wawancara, kita lihat, kita raba pada bagian faalnya gitu ya, pada bagian cederanya sambil kita raba perlahan, oh ini terjadi retak atau patah, oh ini dislokasi, atau bahkan cuma kita lihat saja, oh ini terjadi dislokasi, bisa juga oh ini hanya memar ya gitu. Kadang kalau kita sudah banyak jam terbang ya cukup kita lihat kita udah paham gitu. Kronis ya, berkembang atau bertahan lama, biasanya cedera yang sudah lama kok nggak sembuh-sembuh. Ya contoh dari shin splint ya, tennis elbow atau frozen shoulder juga bisa ya. Dia sudah beberapa kali terapi kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Bahunya tetap aja sakit, pinggangnya tetap sakit. Ya itu disebut dengan cedera kronis ya. Dia bisa juga ada pengulangan cederanya di bagian itu saja ya, padahal udah diterapi beberapa kali, hanya peningkatan kesembuhan 90% ya, tidak sampai dengan sembuh sempurna ya. Kadang macam-macam ya. Di sini kita sebagai guru, kalau saya sebagai terapis ya atau tim kesehatan ya, kita kan hanya membantu proses penanganan supaya cepat pulih, cepat sembuh gitu. Dan nanti mungkin untuk guru-guru di sini ya bagaimana cara penanganan awal ya. Mudah-mudahan bisa menangani ya. Kalau tidak bisa menangani, minimal penanganan awal ya. Penanganan awal di sekolah seperti apa ya, nanti saya jelaskan sambil saya praktekkan gitu. Next. Klasifikasi selanjutnya ya.
atau bisa juga pada jaringan lunak saraf ya. Contohnya pembuluh darah, otot, kulit, organ, tendon ya. Nah, ini disebut dengan radang ya. Ciri-ciri radang atau inflamasi itu ya terlihat bengkak besar ya, tumor, atau terlihat memar ya di bawah jaringan kulit, bisa biru, bisa berwarna merah. Kalau dia biru, proses penyembuhannya lebih lama ya. Biasanya bengkak itu kan ada yang wah udah biru nih gitu kan. Berarti ada pembuluh darah yang pecah. Ya itu proses sembuhnya lebih lama malah. Ya kemudian terasa sakit pastinya ya, digerakin saat jalan terasa sakit, apalagi kita raba ya itu sangat sakit sekali. Terus fungsi geraknya hilang ya. Biasanya tengok kiri, tengok kanan sempurna, ya tahu-tahu ini tengoknya kok cuma setengah doang, bantal disalahin gitu kan. Salah bantal nih Pak. Ya. Atau dia pinggang ya, pinggangnya sakit ya sehingga tidak mudah untuk berjalan, duduk. Ya itu apa pada bagian jaringan lunak. Pada jaringan keras ya pastinya tulang ya. Bisa pada bagian tulang hasta ya, tulang ulna dan lain-lain ya. Nah, ini berkaitan dengan contoh apa? Cedera patah tulang, retak tulang dan lain-lain. Next. Nah, cara mendiagnosanya ya. Pertama kita anamnesis atau mendengarkan cerita. Ya, setelah olahraga, aduh anak cedera kan, bapak saya jatuh gitu kan, cedera. Bagian yang mana tong yang sakit? Ini nih Pak, tangan saya nih. Kenapa ini bisa sakit? Tadi itu nginjek lubang jatuh. Tangan saya nahan nggak kuat ini gitu. Oh, Pak, coba yang mana? Coba lihat Pak Guru lihat. Oh, ini cuma bengkak aja ini. Ya udah kamu kompres pakai es ya Pak, pakai es Pak, nggak pakai balsem gitu kan yang panas. Itu ajaran orang tua dulu tong. Sekarang pakai es kompres gitu kan. Oh gitu ya Pak, ya itu kita berdasarkan apa namanya cerita gitu ya, wawancara kita tanya dulu gitu si siswa tersebut. Kemudian infeksi ya tadi setelah mendengar cerita kita lihat ya, coba saya lihat cederanya. Oh ini cuma memar aja nih pada pergelangannya. Oh ini ternyata fraktur ya, bukan dislokasi karena bukan pada bagian sendi yang keluar sendinya, pada bagian tulang gitu. Ini kemungkinan tulangnya patah. Gitu. Ya setelah infeksi melihat, kemudian palpasi ya kita raba untuk lebih meyakinkan ya, kita raba, kita cek ya, kita cek balik pada bagian tulangnya. Oh ini tulangnya agak menonjol nih di sini, retak kemungkinan gitu kan, atau oh ini nggak apa-apa nih, tidak ada retak atau tulangnya kuat ya, saat kita pegang kuat gitu ya, kemungkinan hanya memar gitu, kita raba ya. Pastinya saat kita raba itu kita penanganannya perlahan ya, megang perlahan sambil kita ajak ngobrol gitu ya, mendengarkan kemudian meraba ya. Next ya, itu membandingkan, kita lihat kembali ke gambar ya, mendengarkan kemudian kita lihat ya, tambahan ketika kita lihat kita samakan ya dengan kondisi tangan yang satunya. Misalkan yang cedera pergelangan tangan kanan, kita lihat, kita samakan sama atau beda nih dengan tangan kirinya. Oh tahu-tahu beda gitu kan, oh ini terjadi pembengkakan atau memar dan lain-lain ya, seperti itu. Next ya, untuk penanganan pertama cedera olahraga ya, ya ini sudah sangat familiar ya. Kalau teman-teman guru olahraga mungkin sudah tahu ya, RICE ya, raise, as, compression dan elevasi. Rest diistirahatkan bagian cedera ya, bukan berarti tidur, bukan, tapi diistirahatkan, tidak untuk berlatih dulu gitu kan.
Tapi anggota tubuh yang lainnya ya tetap dilatih, misalkan fitness ya tetap dilatih fitness gitu. Istirahatkan, kemudian dikompres dengan es ya. Jika darurat ya beli aja. Kalau di sekolah tuh ada kantin yang jualan es kan, Kang minta esnya kan di plastik atau masukin ke botol. Ya langsung kita masukin ke plastik, kemudian kompres ya. Kompres, kita tekan pada bagian yang cedera, pada bagian yang memar, ya itu kompres beberapa menit atau secukupnya sampai rasa sakitnya berkurang seperti itu. Kemudian elevasi ya. Kalau mau istirahat tidur ya di elevasi, posisinya harus lebih tinggi dari jantung ya. Misalkan pada cedera pada ankle ya elevasi diganjel dengan bantal, posisi telentang saat tidur, kemudian kakinya diganjel dengan bantal, harus lebih tinggi daripada jantung. Ya, setelah penanganan pertama dikompres ya, kemudian hari keempat ya, setelah pembengkakan jenuh ya, dari hari pertama kurang lebih sampai hari ketiga itu dikompres es terus ya. Untuk siswanya misalkan dengan cedera, nah itu sampai hari ketiga kurang lebih dikompres es ya supaya bengkaknya berkurang, rasa sakitnya berkurang. Setelah itu, setelah hari keempat atau lima boleh diterapi kompres hangat dan terapi masas ya. Di terapi masas ya, kemudian jika terjadi dislokasi ya segera direposisi gitu kan, segera dikembalikan ke posisinya. Dimasas. Kemudian saat pertama kali cedera ya kita rekomendasikan untuk ke apotik beli obat anti radang atau sakit ya, ibuprofen dan lain-lain ya. Bukan cuma dia datang tapi kita hanya melakukan terapi masas bukan, tapi kita anjurkan juga untuk ke apotik atau ke klinik dokter untuk berobat untuk dapat obat anti radang itu, mengurangi rasa sakit gitu. Ya, ini contoh ya. Contoh pada kaki yang cedera ya, yang memar, segera dikompres dengan es untuk mengurangi rasa sakit. Ya, kemudian dibalut dengan tensokrep ya. Untuk menjaga mobilisasinya ya, dibalut dengan tensokrep. Next. Macam-macam kasus cedera olahraga, cedera otot, cedera sendi, fraktur, retak atau bisa juga patah ya. Cedera otot ya pastinya tandanya hanya memar saja ya. Cedera sendi kemungkinan bisa dia memar ya, memar sampai kebiruan, terus sendinya dislokasi, geser atau keluar gitu kan. Double. Nah, lebih double lagi fraktur ya, retak atau patah. Lebih parah lagi, udah dia ada memarnya, dislokasinya, terus ada retaknya tulangnya. Wah, itu selamat deh istirahat 1 tahun. Ya, ada beberapa kejadian tuh ketika saya belajar patah tulang itu ya. Jadi tabrak mobil taksi, udah gusinya naik ke atas gitu kan, hidungnya retak bengkok seperti ini, tangannya patah, kakinya patah, wah udah luar biasa kata saya. Udah nggak bisa kemana-mana. Ya itulah beberapa kasus cedera. Ternyata cedera juga bukan hanya di lapangan gitu kan, bukan hanya kita cedera olahraga saat olahraga, tapi ketika di jalan, di kantor gitu kan, kita mengendarai motor atau mobil, yaitu bisa terjadi cedera. Gitu. Bahkan cederanya lebih parah kalau di jalan, bisa juga. Next. Yang paling umum adalah cedera ankle. Ya. Cedera ankle. Nah, kategori untuk kategori tingkat 1 ya, cedera tingkat 1, dia pada bagian ankle-nya, pada bagian sendinya hanya terjadi rasa sakit saja. Tidak ada memar ya. Tidak ada memar, hanya terjadi rasa sakit.
Kalau jalan sakit nih, habis kena sliding musuh gitu kan, atau kebentur apa gitu, hanya menimbulkan rasa sakit, tidak ada memar. Ya, itu dia kategori cedera tingkat 1, dia lebih cepat sembuhnya. Ya, cukup direndam air hangat atau diterapi masas relaksasi itu cukup ya, kurang lebih 3 hari atau bahkan besoknya juga sudah sehat seperti itu. Paling lama 1 minggu. Kemudian untuk cedera ankle, dia ada rasa sakit terus memar gitu ya. Ya, itu kemungkinan cedera tingkat 2 ya. Ya, prosesnya ada yang 2 minggu ya, sampai 2 minggu atau 1 bulan. Nah, itu karena sudah ada sobekan ligamen ya, atau pembuluh darahnya sobek. Nah, itu bisa lama proses penyembuhannya. Untuk yang lebih parah ya, kategori tingkat 3 itu, cedera tingkat 3, ya pastinya fraktur ya, atau ligamennya putus, ototnya putus ya, atau kata orang Bekasi mah habis kecelakaan ngampleh kakinya gitu kan, sendinya nggak ada tenaga, ngampleh gitu, nggak ada tenaga, yaitu kemungkinan ligamennya putus yaitu, atau tulangnya retak, yaitu harus dibawa ke rumah sakit ya dan sebagainya gitu kan, butuh perawatan yang inilah, yang disiplin. Next ya, ini contoh gambar ya, pada kasus cedera olahraga ya, pada bagian A ya, sprain grade 1 ya, sprain grade 1 hanya terjadi rasa sakit ya pada bagian ankle, pada bagian ligamen. Kemudian yang B, kalau kita lihat di situ sudah ada sobekan pada ligamen ya. Itu sobekan pada ligamen. Pada gambar C grade 3 putusnya ligamen atau bisa juga retak ya. Yaitu butuh penanganan khusus kalau sudah cedera tingkat 3. Ya, cara kita tahu supaya itu cedera tingkat 3 ligamennya putus, ya udah gitu aja. Kalau kata orang Bekasinya udah ngampleh gitu kan, wah ini putus itu, udah nggak ada kekuatan lagi, ya suruh digerakin ke atas, ankle-nya udah nggak bisa, udah lemes dia, gitu. Lebih mudahnya gitu, lebih mudahnya cara membacanya gitu ya, teman-teman. Tujuan awal menghilangkan bengkak ya. Dengan apa menghilangkan bengkak gitu? Ya tadi dengan dikompres ya. Kalau dia tidak ada dislokasi atau patah tulang, tidak ada, ya harus dikompres untuk mengurangi rasa bengkak, untuk mengurangi bengkak, untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian setelah itu dimasas, kemudian reposisi. Kalau dia terjadi dislokasi, sendinya dislokasi nih, sendinya keluar, ya harus direposisi. Kata orang Bekasi dibetot itu, sendinya ditarik biar pas lagi, lurus lagi gitu kan. Kata orang sono, orang barat, praksi namanya. Ya, pertahankan ROM ya, gerak sendinya dipertahankan, dilatih. Penanganan awal ya rest yang tadi saya sampaikan, masas dan reposisi. Exercise ya, dilatih untuk mempertahankan ROM dan membantu aliran limfa sehingga mempercepat hilangnya bengkak. Jangan lupa ya, obat anti nyerinya ya. Obat anti nyeri beli di apotik, ke dokter ya. Next. Ya, ini contoh gerakan ROM ya. Siapa itu? Udah mau ke saya sih. Ya, ini contoh melatih keseimbangan ya. Berdiri dengan satu kaki jinjit atau berdiri dengan 2 kaki jinjit ya, itu melatih keseimbangan. Next. Ya, kemudian cedera lutut. Ya, ini juga cedera yang paling umum ya. Cedera paling umum. Ya, tergantung ya. Dia cedera lututnya sakit pada bagian apa gitu. Kalau kita lihat faalnya ya,
ototnya, tendonnya gitu kan, ligamennya. Ya di situ kalau dia sakit pada bagian luar ya LCL, atau sakit pada bagian dalam mungkin MCL-nya ya. Yang paling parah yang bisa atlet, misalkan ada siswa kita yang berprestasi atletnya, yang paling parah yaitu cedera ACL ya. Kalau ACL-nya pun sobek ya itu mengurangi gerak ya, mengurangi gerak. Jadi dia ketika gerak tidak sempurna lagi gitu untuk mempertahankan keseimbangannya. Apalagi kalau ACL-nya ya, kalau Bapak Ibu perbesar pada gambar ya, tanda panah itu ACL ya, di dalam lutut itu kalau sudah putus ya harus dioperasi. Itu pun belum tentu dia bisa berprestasi lagi gitu ya. Mungkin kita sering melihat berita-berita olahraga sepak bola ya, ada beberapa pemain-pemain muda olahraga prestasi itu ketika dia cedera ACL maka karirnya pun akan redup gitu kan. Jadi di sini ya sangat ditakutkan pada bagian lutut adalah cedera ACL ya. Walaupun semua cedera ya itu nggak bagus untuk atlet atau siswa. Ya, ini contoh gambar ya pada cedera ACL ya. Parsial ya, sobek ya. Kemudian putus ya, komplit ya. Kemudian bisa juga terkiril ya. Ketika biasanya pada pemain basket melakukan gerak memutar itu ya, sehingga terkilir pada bagian lututnya. Next. Tes diagnosa pada cedera lutut ya, atau pada bagian ACL, posisi telentang ya, kita lihat pada gambar posisi telentang, kemudian kita pegang pada bagian atas betis ya, kita gerakan maju mundur ya, kita goyang-goyang, kita goncang-goncang ya. Kalau dia lebih kendor ya kemungkinan pasti cedera ya, cedera ACL gitu. Ya intinya kita bedakan dengan yang lebih kuat. Oh ini yang satu kuat, kakinya yang satu enggak. Apalagi memang kalau sudah kelihatan bengkak, memar ya udah pasti cedera gitu aja ya. Next. Tujuan awal ya pastinya untuk menghilangkan bengkak ya dengan dikompres ya, dengan terapi massage, kemudian reposisi jika terjadi dislokasi, mempertahankan ROM. Penanganan awal pastinya RICE, RICE, dan lain-lain ya. Next. Ya, untuk materinya cukup di situ ya, karena bagusnya praktek gitu kan. Langsung aja praktek. Iya, lebih enak sih sebenarnya praktek gitu ya Pak Madu. Iya. Jadi lebih mudah dimengerti gitu kan. Terus untuk praktek saya ini di kamar pribadi ya, karena di depan klinik saya tuh dekat musola gitu. Masih ada ibu-ibu pengajian, soalnya takut mengganggu kita yang sedang webinar. Jadi saya di dalam pindah ke kamar aja. Nah ini untuk ini mungkin ada partisipan yang mau nanya nih Pak Madu mungkin ya. Ya silakan. Jadi bolehlah berapa orang ya untuk nanya ya Pak Madum ya. Boleh, 3 orang boleh. Oke, ya bagi yang mau nanya silahkan kami persilahkan buat yang mau nanya ke ya silakan, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau nanya. Kami buka sesi tanya jawab untuk 3 orang.
Ya, belum ada ya. Mungkin saya sendiri Pak Madum yang mau nanya ya. Ada yang ingin saya tanyakan masalah tadi di PPCO ini. Jadi ada olahragawan lah gitu ya. Nah, dia ini di jarinya itu pernah kayak dislokasi gitu, Pak. Jadi di sendi di jarinya gitu. Jadi keluar dari jalurnya. Nah, itu sampai sekarang masih bengkok, itu apa ada masih seterusnya bakal kayak gitu atau gimana gitu ya, Pak? Apa masih bisa untuk dibenerin gitu lah. Ya, mungkin itu sih, Pak. Ya, pertama kalau ada kasus seperti itu ya kan dia sudah lama ya, sudah lamanya itu berapa? Apakah baru 3 bulan, baru 6 bulan, atau 1 tahun, 5 tahun, ya seperti itu. Kalau sudah diterapi kok masih bengkok aja gitu kan jarinya, tidak lurus sempurna, gerakannya juga mungkin nggak bisa sempurna gitu. Nah, itu harus yang tadi yang saya jelaskan, kita harus mendiagnosa, kita wawancara, kemudian kita lihat, ya kemudian kita raba, kemudian kita ya terapi gitu. Memang semua cedera olahraga ada beberapa kasus yang tidak sampai sembuh sempurna, ya kita harus akui itu gitu kan. Karena kita kan hanya membantu mempercepat proses kesembuhan supaya dia lebih baik gitu kan. Terus supaya jalannya geraknya normal kembali seperti apa. Ya contohnya ya seperti cedera ACL itu ya yang tadi saya bilang. Ya walaupun sudah diterapi, dioperasi kok malah gantung sepatu atletnya kan gitu. Ya, artinya memang ada yang tidak sampai sembuh sempurna, tapi ya kita harus memberi keyakinan terus kepada atlet atau siswa yang cedera itu gitu. Caranya ya setelah kita masas ya, kalau kita sudah tanya sudah 1 tahun nih, oh ya udah sudah terapi berapa kali, di mana aja, jenis terapinya apa aja, sudah diapain aja gitu kan. Ya udah setelah kita tahu ya udah kita berikan terapi, kemudian kita pijat, kemudian kita betot, kita tarik gitu, kita traksi, kemudian lakukan eh, pembidaian ya supaya dia tidak bengkok terus ya. Kita bidai, kita tensokrep, kita tutup, kita balut ya supaya dia jarinya lurus, seperti itu. Caranya seperti itu ya. Berarti bukan karena salah penanganan ya, Pak ya? Ya tergantung dia ketemu dengan terapi seperti apa gitu. Kalau misalkan tepat ya mungkin penanganannya tepat ya cepat sembuh sempurna gitu. Bahkan saya pernah, kalau pasien saya itu pasti saya tanya sudah terapi apa, kalau yang dia sudah lama cedera gitu kan. Oh ternyata memang banyak ketemu terapis yang belum tepat seperti itu. Ya baik, ini ada Pak Dani Wahyudi dan Pak Tejo Prabowo yang ingin bertanya, ya silakan. Oke, dimulai dari Pak Dani Wahyudi dulu, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang masalah untuk seperti pemula ya, ketika ada anak-anak yang cedera misalnya gitu ya, lagi olahraga, tapi kita masih takut atau ragu nih gitu ya, untuk penanganannya gitu ya. Nah itu yang lebih tepatnya seperti apa gitu ya, maksudnya untuk penanganannya gitu. Takutnya khawatirnya kalau masih ragu kan takut tambah parah gitu kan ya, takut tambah parah. Nah, lebih tepatnya itu seperti apa penanganannya gitu. Ya, terima kasih. Oke, Pak Dani, pertanyaan yang luar biasa. Ya, kalau mau nanganin cedera siswa kita takut-takut gitu kan? Iya, betul.
solusinya kalau kita takut ya kita segera bawa ke tempat praktisi atau ke dokter gitu kan. Kalau kita takut, tapi kalau kita berani, kita udah ngikutin seminar cedera olahraga beberapa kali, pelatihan berapa kali, masih takut juga ya. Kita harus memberanikan diri gitu, Pak Denny. Kenapa kita harus bisa memberanikan diri? Karena kita sudah ngikut pelatihan, sudah membaca modul, sudah membaca video, ya itu kita beranikan diri saja. Sama seperti halnya, ya saya yakin di sini teman-teman praktisi terapis olahraga waktu pertama kali nanganin pasti ada rasa takut juga, semua sama, termasuk saya. Waktu saya dulu baru mulai pertama ya, itu saya gimana penanganan cedera ankle, bingung gitu kan, panas dingin, ngeri gitu kan, bener nggak nih penanganannya, sampai nelpon pembimbing kita, ini penanganan gimana ya, gini ya, baru kita jadi oh iya ternyata bener nih ya gitu. Jadi selama kita membaca, kita praktekkan, pernah latihan, ya itu insya Allah siswa kita selamat gitu. Berarti kalau misalnya masih agak ragu ataupun itu, boleh kita nanti ke yang lebih ahli, ke praktisinya gitu, boleh kita minta sambil melakukan prakteknya gitu ya, boleh gitu Pak Madum? Ya boleh saja Pak Dani gitu, boleh kita bawa anak tersebut yang cedera ya, sambil atau kita saat penanganan ngobrol-ngobrol dengan praktisinya gimana caranya, nanti dijelaskan sama dia gitu. Sama halnya seperti siswa kita jatuh, sobek ya, keluar darah, ya segera kita bawa ke dokter, kemudian ditangani oleh dokter tersebut ya. Bedanya kalau dokter ya lebih legal, belajarnya nggak bisa semua secara umum gitu. Kalau kita kan memang perkumpulan mahasiswa olahraga ya, untuk penanganan cedera olahraga ya bisa dipelajari. Bahkan kan memang kita pernah sama-sama belajar seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dani. Jadi yang lain juga jadi unek-unek yang lain juga jadi tersampaikan kayaknya nih dari pertanyaan Mas Dani ini. Ya, saya ingat waktu itu pertama kali mulai ya seperti itu memang ya, bingung gimana nih caranya kan, sampai baca lagi sebelum nanganin, lihat video gitu kan, nelpon temen yang lebih ahli, ya udah kita jalanin aja gitu. Tapi kelama-kelamaan karena kita sering menangani akhirnya bisa gitu. Oke, selanjutnya buat Pak Tejo yang ingin bertanya, silakan. Dipersilahkan untuk bertanya. Pak Tejo Prabowo. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo, ada yang ingin bertanya lagi untuk ya ini. Izin Bang. Iya silakan. Ya, oke. Makasih nih udah bikin forum buat kita ini apa? Ya tukar inilah ya, tukar ilmu. Masya Allah ini keren nih. Ya, kan materinya juga bagus nih, cedera ya. Iya. Sebenarnya kan buat anak, sebenarnya buat pribadi juga kadang-kadang gitu ya. Iya betul. Pertanyaannya, kadang kan cedera itu beda-beda ya, beda-beda. Ada yang di kaki, ada yang di tangan, bahkan di kaki aja banyak, ankle, lutut. Nah, yang mau izin bertanya, ini Bang. Kadang kan cedera itu ini ya, ada yang boleh diurut. Ada yang memang ya pengobatannya ya ini aja gitu ya. Treatmentnya tanpa diurut gitu treatmentnya. Cuma pertanyaannya jenis apa aja gitu yang memang cedera yang boleh diurut dan nggak emang cedera yang nggak boleh diurut gitu. Kadang kan mungkin kita yang awam gitu ya, harusnya jangan diurut gitu. Ini mah diurut gitu kan, bukannya sembuh malah makin bengkak gitu. Kadang ada yang ditemukan seperti itu gitu. Nah mungkin
boleh kali dikasih saran gitu ya, jenis cedera mana yang boleh diurut, jenis mana yang memang treatmentnya beda gitu, tanpa harus diurut. Itu Pak, Bang, terima kasih. Ya, mantap pertanyaannya. Ya, jadi yang tidak boleh diurut itu bagian cederanya ya, teman-teman. Bagian cedera itu nggak boleh diurut. Semua jenis cedera itu boleh diurut, boleh dimasas ya. Biasa teman-teman olahraganya boleh dimasas, boleh dilulut, itu boleh. Pada bagian yang mana boleh dimasasnya? Pada bagian otot yang sekitar cedera ya. Misalkan ya, cederanya pada bagian sikut ya, tenis elbow nih cedera. Jangan sikutnya yang kita masas gitu. Yang kita masas pada bagian lengan atas dan lengan bawah ya. Kecuali tidak ada rasa, kecuali tidak ada bengkak ya, tidak ada memar, tidak ada bengkak, yaitu boleh digosok, itu pun secukupnya gitu. Nah terus bagaimana dengan patah tulang? Oh beda penanganan ngurutnya untuk patah tulang, beda dengan teknik urutan dislokasi ya, penanganannya. Untuk retak tulang, patah tulang ya itu lebih lembut gerakannya gitu. Bahkan kita hanya beberapa titik saja untuk penanganan retak atau patah tulang. Jadi intinya semua cedera, semua kasus cedera boleh dimasas untuk relaksasi ototnya ya, supaya ototnya kendor sebelum kita tarik, yaitu kita relaksasi. Kecuali pada bagian yang memarnya itu tidak boleh. Itu tidak boleh diurut. Atau teman-teman sering melihat video penanganan cedera di YouTube, ya itu cuma kelihatannya aja pada bagian yang cedera dimasas, diurut, padahal tidak, itu cuma karena video kan ya mungkin ketutup gerakan tangan seolah-olah cederanya di YouTube diurut, padahal tidak ya gitu. Ya Gimana? mungkin beberapa kasus itu memang saya sering nemuin tuh, beberapa kasus pas cederanya itu diurut ya, biasanya praktisi-praktisi tradisional gitu ya, sehingga yang tadinya bengkak lebih sakit lagi ya, malah tambah memar ya. Ibaratkan luka, misalkan lukanya di jidat nih, sobek nih, dia kan memar ya, keluar luka, kita urut itu tambah sobek, tambah sakit gitu kan. Bedanya kalau memar kan luka dalam ya, bengkak itu luka dalam kan gitu ya, analoginya seperti itu aja gitu. Oke, baik. Ini ada yang mau bertanya lagi nih Pak Madum. Selanjutnya ada Pak Agus Dwi Hartono yang ingin bertanya. Satu orang aja ya. Satu Setelah orang. Ya, Pak Agus Dwi Hartono, silakan Pak Agus. Dipersilahkan untuk bertanya. Ini suaranya dinyalain dulu, Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, ini saya mau bertanya, Pak, jika terjadi cedera kronis ya, cedera yang sudah lama, Pak, yang bertahun-tahun ya, terus udah dimasas ya, nanti suka kambuh lagi, cedera lagi, Pak ya, udah beberapa kali dimasas ya, karena suka kan ada yang kambuhan ya, wah ini cedera lama, kambuh lagi ya, Pak. Nah, itu ada penanganan khususnya atau hanya dimasas aja atau ada penanganan khusus yang lain ya Pak untuk cedera kronis yang bertahun-tahun yang kadang suka kumat Pak atau kadang suka kambuh? Terima kasih. Ya, pertanyaannya mantap nih. Ya jadi bagaimana kalau cedera yang kambuhan gitu ya, sudah diterapi kok dia cedera lagi? Ya, yang sudah saya katakan ya, bukan hanya dengan terapi masas ya, seperti halnya kita punya program nih atlet prestasi, hanya latihan aja kan nggak mungkin. Ya atlet butuh asupan gizinya, butuh
asupan kesehatannya ya, harus direlaksasi pijet, makan buah-buahan, lain-lain. Itu semua sempurna ya baru kita dapat prestasi gitu kan. Nah, sama dengan penanganan cedera ini ya, bukan hanya terapi massas kalau untuk terapi itu ya, itu sebagian membantu proses penyembuhan kalau terapi massas itu. Untuk lebih sempurna lagi ya dibantu dengan alat-alat fisioterapi ya, dibantu dengan obatnya, dengan tim dokter ya, itu bekerja sama. Kalau di klub-klub profesional ya ada kerjasama fisioterapi measure dengan tim dokter, sehingga atlet, atau kita bicaranya jadi atlet ya, jadi sehingga atlet tersebut proses kesembuhannya lebih cepat ya. Ya secara logika kita bisa bedakan ya, cedera yang hanya diterapi massas ya dengan yang diterapi massas dengan makanan bergizi dan lain-lain, itu pasti proses penyembuhannya beda ya, lebih cepat yang lengkap. Terus latihan ROM-nya ya, keseimbangan, kekuatan ya. Memang kasus cedera yang saya sampaikan tadi itu, yang cedera berulang-ulang ya seperti itu ya, kita tidak bisa bilang ke pasien pasti sembuh, nggak bisa ya. Bahkan ada yang sampai 5 kali terapi, 10 kali terapi, tetap seperti itu ya, kita ya hanya bisa membantu gitu. Kepengennya kita ya bisa sembuh, bisa, tapi pada kenyataannya ya kalau bahasa prejudice-nya emang udah takdir ya. Emang udah takdir cedera sakit seperti itu ya, mungkin gitu. Tuh. Ya tidak kita pungkiri lah, mungkin dokter, sehari dokter juga kan banyak pasien yang nggak sembuh-sembuh nih gua gitu kan, kan seperti itu. Ini hanya secara logika obrolan aja gitu, dan beberapa kasus memang saya temukan seperti itu. Bahkan pasien saya juga pada cedera lutut LCL dia berulang-ulang dia cedera, karena kita suruh istirahat ya 1 bulan, dia main lagi, enakan lagi, main lagi, dia terus terapi lagi, seperti itu bolak-balik ya. Kita hanya bisa menyampaikan gitu. Menurut saya itu sih Pak Agus gitu. Terima kasih Pak Madum atas penjelasannya. Ya. Ya, saya juga pernah mempunyai pertanyaan seperti itu, kemudian saya tanya dengan tim terapis lain ya, oh nggak bisa, kita nggak bisa menyatakan untuk wah ini pasti sembuh, nggak bisa. Walaupun sudah 3 kali terapi, 4 kali terapi, tapi pada kenyataannya itu masih belum sembuh sempurna, ya seperti itu pada kenyataannya gitu. Pak Madum. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak. Sukses selalu buat Pak Madum dan yang lainnya. Amin, amin. Mungkin sudah cukup kali Pak Madum ya untuk sesi tanya jawab, atau gimana Pak? Cukup ya, cukup. Cukup ya. Alhamdulillah. Mic-nya dibuka Pak Aceng. Ya, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh dosen kami Bapak Mahdum Dumyati. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan bermanfaat bagi semua peserta webinar ini, dan mudah-mudahan juga menjadi ladang amal pahala untuk Pak Mahdum Dumyati. Amin, amin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para partisipan dari webinar kami ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata yang salah dari kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Berakhir sudah acara webinar untuk penanganan penanggulangan cedera olahraga ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. SS Terima Bapak Aceng. kasih, terima kasih. Terima kasih abang-abang semua, Bapak Idi Sudisman selaku Ketua KKGO. Terima kasih Bapak. Terima kasih panitia semua teman-teman. Sama-sama Terima kasih. Bapak. Terima Sukses kasih. semua. Foto bersama Sukses. dulu. Terima kasih. Boleh, Terima boleh. kasih untuk Silakan. materinya. Terima kasih Foto semuanya. bersama, foto bersama. Foto. Semoga sukses selalu semuanya. Amin. Amin, Terima amin, kasih. amin, amin. Salam olahraga. Jaya, jaya. Ayo foto dulu kali, Ceng. Ayo foto. Ya, di Bang akhir. Hamdan. Silakan Bang Hamdan. Ya, Ayo. share dulu ya. Mohon kameranya di onin. Bapak Ibu semuanya. Pada betah-betah banget ini. Ayo silakan Bang Hamdan foto di screenshot Abang. Screenshot Pak Hamdan. Udah senyum-senyum dari tadi nih. Oh, udah senyum-senyum ini, belum dipoto. Ya Bang Oki, silakan Bang Oki. Siap, siap. Satu, Pak Hamdan. gaya, gaya, gaya. Pak Satu, Hamdan. 2, 3. Sekali lagi di berikutnya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih semuanya, terima kasih. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Nur Hidayatullah MA selaku tenaga pendidik SMA N12 dan juga beliau adalah dosen dari Sekolah Tinggi Islam Salahuddin Al-Ayyubi yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk Bapak Haji Nur Hidayatullah kami persilahkan untuk penyampaian materinya, Pak Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati moderator Bapak Aceng Jaya Asmara. Sehat Bapak Aceng? Alhamdulillah sehat walafiat Bapak Haji. Serta para peserta yang hadir mengikuti. Mohon maaf sebentar, saya ganti bangku dulu. Baik, kita bisa hadir pada pembahasan tentang pelecehan seksual. Hadirin yang saya hormati, yang pertama saya mengutip dari ayat suci Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman,
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kata Allah, janganlah kau mendekati zina, karena sesungguhnya zina tersebut merupakan perbuatan yang keji dan juga jalan yang buruk. Nah, dari firman Allah tersebut ini, dari ayat Allah tersebut ini, kenapa Allah mewanti-wanti kepada kita umat manusia, janganlah kau melakukan perbuatan zina, mendekati saja itu jangan. Nah, di Indonesia kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun itu meningkat. Dari tahun ke tahun itu sangat-sangat meningkat. Lebih-lebih dalam hal pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur 18 tahun. Terakhir kita dengar tuh yang di Jawa Barat, lupa saya nama daerahnya, Bandung atau Garut ya. Dan itu bukan orang sembarangan yang melakukan. Yang melakukan adalah seorang pendidik, seorang yang dikatakan di kalangan masyarakatnya sebagai asad, sebagai ustadz, sebagai tokoh, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini bukan hanya terjadi pada orang dewasa, bukan hanya terjadi pada kalangan-kalangan remaja, akan tetapi juga kepada anak-anak. Fenomena kekerasan seksual atau pelecehan seksual sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai macam negara. Bukan hanya di Indonesia, tapi beberapa negara. Kasus kekerasan tersebut ini meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari segi kualitas. Dan yang lebih tragis lagi, pelakunya ini kebanyakan dari kasus-kasus atau berita-berita atau media-media yang kita baca, kita dengar, kita lihat, kita tonton, ternyata pelaku-pelakunya itu terkadang orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita yang seharusnya melindungi, yang seharusnya memberikan rasa kenyamanan, keselamatan kepada mereka, tapi mereka sendiri yang melakukan tindakan pelecehan seksual. Lingkungan keluarga, lingkungan instansi, lingkungan pendidikan, atau lingkungan masyarakat. Dan ternyata pelaku-pelakunya itu orang-orang terdekat, orang-orang yang hampir setiap hari bertemu, orang-orang yang hampir mengenal sosok daripada pelaku tersebut. Ya. Contoh, kita pernah mendengar ya, seperti contoh pelecehan seksual yang terjadi di sebuah lembaga institusi pendidikan yang itu kualitas internasional. CCTV di mana-mana di sarana pendidikan tersebut. Tapi hal tersebut terjadi di salah satu sekolah yang katanya berstandar internasional. Masuknya aja, ini kurang lebih kalau nggak saya dengar hampir 20 juta sampai 25 juta. Terjadi pelecehan seksual terhadap anak
di bawah umur 18 tahun ke bawah. Dan itu terjadi di Jakarta, di Medan. Ya. Ada seorang ayah yang mencabuli anak perempuannya yang baru berusia umur di bawah 4 tahun. Ya. Terus di Cianjur, ya, melibatkan seorang oknum guru SD, ya, dilakukan seorang guru SD menjadi tersangka sodomi. Terus lagi ada di Aceh, ya, di Bekasi, itu terjadi demikian. Dan ini bukan dongeng, dan ini bukan bukan bualan belaka, tapi ini fakta dan realita yang terjadi, bahwa pelaku-pelaku pelecehan seksual ini orang-orang terdekat, ya, orang-orang yang hampir setiap hari kita lihat. Oleh karena itu, bahwa pelecehan seksual atau sexual harassment ini betul-betul kita wanti-wanti, kita menjaga diri pribadi. Yang pertama diri pribadi kita dulu sebagai pelindung dan melindungi sehingga tidak terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual, nah ini apa sih itu pelecehan seksual? Ya. Ya. Apa sih itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual itu suatu bentuk penghinaan atau memandang seseorang itu rendah karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan, baik itu dari perbuatan atau dari tulisan atau dari ucapan yang sekiranya mengandung unsur-unsur seksualitas, maka itu bisa masuk ke dalam ranah pelecehan seksual. Siapa objeknya? Ya bisa perempuan, terkadang juga bisa laki-laki, tapi kebanyakan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ya, itu banyak sekali terjadi pelecehan seksual terhadap wanita. Nah, hadirin yang saya hormati, lanjut Bang Aceh. Nah, jadi pelecehan seksual itu perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat dan martabat diri orang yang diganggunya. Ini pengertian secara umum tentang pelecehan seksual. Sekarang ini menjadi terkadang orang tidak melakukan pelecehan seksual secara bertemunya dua kelamin, akan tetapi sering juga terlihat
atau membaca media atau mengetahui info-info berita pelecehan seksual itu melakukan tindakan banyak yang dilakukan oleh orang-orang pelaku daripada pelecehan seksual itu dengan melihatkan alat kelamin. Banyak sekali terjadi sekarang ini. Kemarin dengan berita ada pemotor memperlihatkan alat kelaminnya di depan ibu-ibu, di Jember, di Bekasi. Itu sering sekali yang lagi tren sekarang itu memperlihatkan alat kelaminnya di depan publik, terutama kepada wanita yang ada di hadapannya. Orang yang melakukan pelecehan seksual, orang yang melakukan tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual seperti menyentuh tubuh, terus mengangkat pakaian orang tersebut, terus melakukan penetrasi seksual, mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti halo Bandung dan lain sebagainya. Mohon maaf saya menggunakan Bandung, mohon maaf sekali lagi, seperti itulah. Terus menggunakan benda dan lain sebagainya, itu pun juga masuk dalam ranah aktivitas seksual, ya. Yang mana pelecehan seksual merupakan berbagai macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang melihat, oleh orang yang terkena perlakuan pelecehan seksual, sehingga menimbulkan reaksi yang negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan daripada seksual tersebut. Oleh karena itu, bahwa kenapa Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada manusia, janganlah kau mendekati perbuatan zina, wala taqrabuz zina. Lu deket aja nggak boleh nih, ya enggak. Apalagi melakukan tindakan zina, ya. Walaupun zina menurut Al-Quran tersebut ini kan ada, kalau orang yang mengatakan dia bisa suka sama suka ataupun melakukan tindakan yang memang sepihak dan lain sebagainya, tapi mendekati saja ini nggak boleh. Seperti mungkin ya kayak memperlihatkan alat kelamin, terus berucap kata-kata yang tidak senonoh, terus ngecat di media sosial tentang kata-kata seks atau gambar-gambar pornografi dan lain sebagainya. Ini pun masuk dalam ranah pelecehan seksual dan masuk juga dalam wala taqrabuz zina. Lu jangan dekat zina. Jadi banyak sekali tindakan-tindakan yang mengarah kepada perzinahan, yang mengarah kepada pelecehan seksual, karena memang ada penyebabnya. Salah satunya itu kedekatan kita kepada seseorang, ngumpulnya kita kepada seseorang, pergaulan kita kepada seseorang, atau mungkin catatan kita kepada seseorang. Itu tanpa kita sadari melakukan tindakan-tindakan atau kata-kata, ucapan, tindakan, perbuatan yang masuk dalam ranah pelecehan seksual. Ini terkadang kita lakukan tanpa kita sadari.
sekali lagi mohon maaf yang sebesar bersalah, apalagi di kalangan remaja itu bahasa-bahasa tubuh, ya, bahasa-bahasa organ tubuh, dan bahasa-bahasa yang sifatnya pornografi dan porno aksi itu sering kali dilakukan, sehingga terjadilah tindakan-tindakan pelecehan seksual. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa unsur-unsur dalam pelecehan seksual itu ada pelaku dan korban. Pelaku pelecehan seksual bisa siapa saja, terlepas dari jenis kelamin, ya, umur, pendidikan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, warga negara, latar belakang maupun status sosial. Ini pelaku. Mulai dari orang yang kita anggap sebagai pelindung, ya, orang yang kita anggap sebagai pelindung malah justru jadi pelaku daripada pelecehan seksual. Ya, ayah kandung, ayah tiri, ya, terkadang juga mohon maaf ibu dan lain sebagainya. Terus di pendidikan, di sarana pendidikan, seorang guru yang seharusnya memberikan pemahaman, penjelasan tentang seksual, malah justru menjadi pelaku daripada pelecehan seksual tersebut. Dan ini pun terjadi, sangat banyak sekali terjadi. Nilai-nilai budaya, ya seperti bahwa kita ini Indonesia ini budaya ketimuran, akan tetapi dari busana-busana yang kita gunakan, dari gaya-gaya hidup yang dilakukan itu mengambil keberat-beratan, sehingga terjadilah tindakan-tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pelaku pelecehan seksual. Latar belakang maupun status sosial. Ini pelaku pelecehan seksual. Korban dari pelaku pelecehan seksual itu tidak juga melihat dia dari usia berapa, pendidikannya apa, status sosialnya apa, agamanya apa. Korbannya pun juga sama. Ya. Tapi dari hasil data yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan KPHI bahwa terjadinya pelecehan seksual itu terhadap wanita dan anak-anak. Ya. Lanjut. Ya. Nah, pelecehan seksual itu dapat berupa mencium. Ya. Menciumnya ini dengan paksaan. Ya. Menciumnya dengan paksaan. Memegang tangan, sengaja ke arah sesuatu yang sifatnya seksual, memegang atau menepuk bagian tubuh tertentu, gerakan tubuh yang akrab dan menjurus terhadap hubungan seksual, kayak tadi, teman akrab, kawan akrab, karena sering akrabnya sehingga gampang sekali main meluk saja, main rangkul saja, main cium saja. Ini kalau dia tidak suka, ya bisa masuk dalam ranah pelecehan seksual. Lu kan teman gua, lu kan udah sering berteman sama gua, setiap hari berteman sama gua, ngopi bareng, ngokong bareng, teman bareng. Tapi kita melakukan gerakan tubuh yang seakrab sehingga menjerumus terhadap hubungan seksual, ini pun juga bisa terjadi. Dan ini pun juga masuk dalam ranah pelecehan seksual. Menatap bagian tubuh tertentu, ya karena mungkin busana yang dipakai mengundang
mengundang birahi dan lain sebagainya, kita menatap dengan tatapan yang bukan sewajarnya tatapan, garis miring dengan nafsu ya, atau dengan tulisan jorok menjurus terhadap hubungan seksual seperti SMS, WA, terus dari epi dan lain sebagainya, dan juga lelucon yang menjurus dan merendahkan jenis kelamin, itu pun dalam pelecehan seksual. Nah, oleh karena itu hadirin yang saya hormati, pelecehan seksual yang saya katakan tadi bisa berbentuk mencium, memegang, gerakan tubuh dengan kata-kata, lelucon dan lain sebagainya, di dalam surah An-Nur kalau tidak salah ayatnya ayat 30, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohon maaf saya sedikit masukkan ke dalam hal-hal yang religi, karena memang pelecehan seksual ini tak terlepas dari kurangnya keimanan seseorang untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Kata Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya. Katakan kepada orang laki-laki yang beriman. Nah, ini buatnya. Kenapa para pelaku pelecehan seksual ini adalah mukminina, ya, bukan mukminat. Dan artian mukminin itu ya orang-orang mukmin laki-laki. Ya. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakan kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Ya, menahan pandangannya dalam artian menatap seseorang lain jenis dengan pandangan yang bisa mengarah kepada seksual. Wa yahfadhu fujurahum, dan memelihara kemaluannya, ya, dengan melakukan seks yang memang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama, dan juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki ternyata memang di dalam Al-Quran pun juga Allah telah mewanti-wanti kepada laki-laki. Ya. Qul lil mu'minina, katakanlah kepada laki-laki yang mukmin. Ya. Jaga pandangan, lu jaga pandangan ini bahasa kita. Lu jaga pandangan, lu jaga juga kelamin, fujurahum, ya, furujahum, ya, jaga alat kelamin. Nah, ternyata sesuai, ya. Sangat relevan sekali ketika Al-Quran mengatakan demikian. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul mampu bisa membentengi diri kita dengan membentengi diri kita dan menambah nilai keimanan kita dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Ada beberapa macam pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan seksual dengan orang yang kita kenal. Ini pelecehan seksual dengan orang yang kita kenal. Wah, ini paling sering terjadi. Ya, ini mohon maaf sekali. Sangat sering terjadi. Terakhir yang kita dengar di Bandung ya kalau nggak salah itu, yang katanya sebuah lembaga pendidikan pesantren, tapi ternyata bukan pesantren, ya. Ternyata bukan pesantren, hanya sebuah lembaga pendidikan saja, tapi izinnya bukan pesantren. Ini dilakukan oleh
yang punya sarana pendidikan tersebut, bahkan sampai sempat melahirkan murid-muridnya tersebut. Dan ini terjadi dengan orang yang kita kenal, dengan orang yang kita kenal, orang terdekat. Nah, dari mulai ya mungkin kembali ke belakang yang kali kalau kita masih ingat namanya robot gedek robot gedek ya, sang predator anak ya, sang pedofil ya. Live aja dulu ah. Sang pedofil, ternyata robot gedek ini melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang memang yang ada di sekeliling mereka. Itu robot gedek, anak-anak yang ada di sekeliling mereka. Di sarana pendidikan juga sama, murid-murid menjadi korban daripada pelecehan seksual. Nah, yang kedua, pelecehan dengan orang yang tidak dikenal. Seperti contoh, seperti sering terjadi juga sekarang ini, orang mengendarai sepeda motor lalu memperlihatkan alat kelaminnya di ruang publik. Nah, sedangkan korbannya ini tidak mengenal orang yang melakukan pelecehan seksual tersebut. Yang ketiga ada juga di media sosial ya, kayak mohon maaf kayak FB, WA, IG dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pelecehan seksual dengan ketakutan, di mana akan terjadi kekerasan jika ada sebuah penolakan. Nah, ini pelecehan seksual dan kekerasan seksual ini sering dilakukan yang ketiga ini oleh kalangan orang-orang dewasa terhadap anak-anak. Yang keempat juga sama demikian, pelecehan dengan iming-iming atau paksa, di mana pelaku memiliki otoritas terhadap korban. Yang kelima, pelecehan seksual mental dengan menyerang harga diri korban melalui kata-kata kasar, mempermalukan dengan memperlihatkan pornografi dengan kata-kata, dengan ucapan dan lain sebagainya. Nah, macam-macam yang saya katakan tadi ini merupakan macam-macam pelecehan seksual, bahkan terjadi kekerasan dalam seksual. Dan dari 5 macam-macam pelecehan seksual tersebut ini, yang sering terjadi adalah pelecehan seksual, kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum pelecehan pelaku tersebut kepada orang-orang di bawah usia umur 18 tahun ke bawah. Nah, berkaitan dengan kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual, ada beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi keluarga terhadap pengalaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan terlebih-lebih wanita. Di antaranya pengalaman dukungan pengalaman kekerasan seksual yang menimpa orang tersebut. Dalam artian bagaimana cara ketika ada seseorang yang terkena pelecehan seksual. Yang pertama adalah peran keluarga. Ya, peran keluarga memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan kepada si korban dengan selalu memberikan rasa kasih sayang, selalu memberikan rasa cinta, selalu memberikan kepercayaan kepada korban yang terkena pelecehan seksual tersebut. Yang kedua, kedekatan
orang-orang yang terdekat, terutama adalah orang tua kepada korban yang terkena daripada pelecehan tersebut, agar selalu memberikan sebuah pandangan bahwa tetap hidup itu butuh semangat, bahwa hidup itu butuh sesuatu hal yang memang agar mampu bisa menghilangkan trauma-traumatik yang terjadi pada diri si korban. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dengan korban, komunikasi yang efektif, terbuka, langsung dan terarah, sehingga si korban tersebut tidak termenung, terus stres, terus merasa bersalah akan apa yang terjadi pada dirinya dan hal-hal yang bisa menyebabkan dia ini hancur dalam hidupnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual adalah faktor internal. Yang pertama, tingkat perkembangan seksual atau fisik. Yang kedua, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. Yang berikutnya adalah motivasi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual. Yang kedua ada faktor eksternal, ya dari keluarga, pergaulan, dan media massa. Faktor-faktor ini yang sering terjadi dalam hal perilaku pelecehan seksual. Next. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan saat terjadi pelecehan seksual? Nah, pertama, katakan tidak dengan tegas dan tanpa senyum. Orang perbuatan tersebut perbuatan yang tercela, perbuatan fahsya, perbuatan keji, perbuatan yang memang tidak pantas untuk dilakukan, perbuatan yang memang tidak layak dari segi agama, dari segi kebudayaan, dari segi etika. Ya. Terus buat sebuah jurnal kejadian, ya, sehingga ada dampak yang positif terhadap para pelaku pelecehan seksual. Ya, mungkin buat jurnal dengan menunjukkan kejadian, berita-berita, sehingga mereka pun juga merasa malu atau merasa minder akan apa yang terjadi. Terus mencari informasi tentang si pelecehan dan orang-orang sekitarnya, sehingga mereka pun juga merasa malu atau merasa ya memang harus dihinakan orang-orang pelaku seksual, ya. Membuat efek jerah dan juga memberikan pengajaran bahwa yang lo lakukan, yang lo perbuat tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, dan nilai-nilai sebagai warga negara. Terus lagi buat pernyataan tertulis kepada si pelecehan bahwa Anda tidak suka dengan pelakunya. Nah, ini buat efek jerah buat mereka. Ya, kalau perlu di jidatnya itu ditulis, pelaku, lu nih pelaku seksual, awas lu ya. Nah, dibuat dia jerak saja, saya akan malu segala macam. Ya. Saya yakin secara psikologis pelaku seksual itu pasti akan merasa malu ketika dia itu namanya dicuatkan, ya, sebagai sang pedofil, sebagai sang pelaku seksual, ya. Sebagai sang pelaku seksual. Nah, yang berikutnya adalah hubungan atasan atau pihak berwenang atau yang mempunyai kedudukan seperti polisi, bos, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sedikit saja bahwa memang
pelaku-pelaku pelecehan seksual ini hukumannya terkadang mohon maaf yang sebesar-besarnya ya tidak terlalu berat ya, sehingga para pelaku-pelaku pelecehan seksual ini gampang sekali untuk mengulangi lagi perbuatan ya. Islam dalam ajarannya ketika ada orang-orang yang melakukan pelecehan seksual, baik itu suka sama suka maupun tidak suka, ketika dilakukan kena hukuman ya. Hukumannya ya, bahkan kalau ada zina muhson dan zina goiru muhson ya. Kalau dalam agama ada zina muhson dan zina goiru muhson. Kalau zina muhson yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga, kalau yang zina goiru muhson oleh orang yang belum berkeluarga itu dirajam ya, sampai wafat, sampai mati. Dan bagi yang goiru muhson dicambuk sampai 100 kali. Itu yang suka sama suka aja sedemikian hukumannya. Apalagi ini ada unsur-unsur kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku seksual ya. Kalau perlu ya itu tadi itu, ketika kita pengen mengkebirikan ya muncul lagi, jangan dikebirikan, kita kan manusia, ini kan manusia, jangan sampai hak-haknya sebagai manusia itu biologisnya itu dihilangkan atau dikebiri ya. Tapi di satu sisi yang lain, bahwa pelaku pelecehan seksual ini semakin menjadi luar biasa, tidak pandang bulu siapapun korbannya dan tidak melihat siapapun pelaku ya, luar biasa. Jika terjadi pelecehan seksual pada anak, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anak ciptakan kondisi sehingga anak merasa leluasa dalam menceritakan tentang bagaimana menjaga aurat tubuh dan lain sebagainya. Makanya Islam agama pun memaparkan ya, tutuplah aurat. Tujuannya adalah jangan sampai terjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada pelecehan seksual. Terkadang menjadi sebuah alibi ketika ada pelecehan seksual, lu sih ya pakai pakaiannya terlalu seksi ya. Makanya pakai pakaian yang Islami dong. Jadi alibi buat mereka ya. Jadi alibi mereka. Oleh karena itu ya berpakaianlah yang sesuai dengan budaya yang kita anut, sesuai dengan agama yang kita yakini. Yakinkan anak bahwa orang dewasa yang melakukannya adalah salah, sedangkan anaknya sendiri adalah benar. Dan orang tua harus bisa mengontrol ekspresi emosi di depan anak tersebut. Next. Ya. Nah, tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani korban pelecehan seksual adalah perlindungan, lindungilah si korban. Ya, lindungilah si korban. Jangan dicemoohkan, jangan direcehkan, jangan dihina, atau jangan dirundung dan lain sebagainya. Justru yang harus dilakukan efek jerah terhadap si pelaku pelecehan seksual tersebut. Saya pribadi kalau ada orang-orang dewasa atau orang tua yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, itu pengen sekali ya, jangan hukum, sunat aja sampai habis udah ya, sunat aja sampai habis. Bayangin bocah 3 tahun, bocah 2 tahun ya enggak, bocah yang di bawah umur ya dijadikan bahan eksploitasi untuk hasrat seksual dia. Ya, ini sangat keji, Hukum pelaku dengan seberat-beratnya. Oke. Memang kita negara hukum yang ada undang-undang yang berlaku tentang pelaku pelecehan seksual adalah hukumnya segini. Tapi yang saya pengennya sih yang
betul-betul membuat mereka ini cerah dan jangan melakukan tindakan pelecehan seksual kepada wanita, ya, kepada anak-anak yang memang masih di bawah umur, ya. Terus bisa memberikan perlindungan, berikan rasa nyaman, berikan motivasi semangat tentang hidup, dan juga adalah nilai-nilai ketakwaan kepada mereka. Ya, ini mungkin sedikit saja yang dapat saya sampaikan, walaupun tidak secara gamblang, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, buat saya pribadi dan buat saudara-saudara yang ada di webinar ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Haji Nur Hidayatullah MA yang telah memberikan materinya tentang bahayanya kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Ya, mudah-mudahan dari materi yang beliau sampaikan kita bisa menyampaikan ke keluarga, ke kerabat, ke anak atau segala macam tentang bahayanya pelecehan dan kekerasan seksual. Mungkin di sini ada anggota yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Ada 2 penanya yang dipersilakan. Ya, silahkan untuk yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Ya, silahkan yang ingin bertanya. Dibuka 2 sesi tanya jawab saja. Ya, ada yang ingin bertanya? Silahkan angkat tangannya dan bertanya. Bang Aceh, mau tanya Bang Aceh. Ya, oke. Bang Fikri, silakan Bang Fikri. Sebenarnya kalau pelaku kekerasan seksual ini di akhir-akhir ini emang udah banyak banget kasusnya kan. Sebenarnya maksud dan tujuan dia melakukan kekerasan seksual kepada anak yang di bawah umur tuh imajinasinya tuh gimana ya? Masalahnya kan itu anak masih kecil dan dia belum ngerti apa-apa gitu. Kok dia bisa gitu melakukan itu ke anak kecil? Maksudnya dia mempunyai kepuasan seksual tersendiri kah kepada anak kecil, bukan dengan yang sebaya seumurnya gitu ya, memang sudah dewasa umur. Kenapa mesti anak kecil yang harus diintimidasinya gitu? Ya, baik Bang Muhammad Fikri Mansyah. Silakan Pak Haji Nur Hidayatullah. Oke, digabungkan saja. Yang kedua ada yang mau ditanyakan. Jadi tadi pertanyaan dari Bang Fikri adalah kenapa sih anak kecil yang jadi korban, yang jadi target intimidasi untuk jadi pelecehan seksual, begitu kurang lebih ya Bang ya? Ya benar. Gitu. Ya, digabung aja pertanyaan yang satu lagi, barangkali ada yang ingin bertanya kawan-kawan. Atau dari teman-teman Unisma sendiri ada yang ingin bertanya selain dari partisipan? Kami persilahkan satu pertanyaan lagi.
Ya, untuk saya sendiri Pak Haji, mungkin saya ada yang ingin saya tanyakan. Jadi apakah itu sebuah penyakit ya Pak Haji atau gimana gitu ya? Kalau ada orang yang seperti itu gitu yang suka melecehkan atau segala macam. Nah, kira-kira apa bisa sembuh atau itu tuh memang sudah mendarah daging gitu Pak Haji? Kan ada yang benar-benar susah gitu Pak Haji buat ninggalinnya gitu. Ketika sudah ditegur begitu lagi gitu Pak Haji. Kira-kira gimana Pak Haji? Oke, baik. Pertanyaan pertama tadi Bang Aceh, tolong dihidupkan lagi biar yang lain juga bisa mendengarkan. Ya, tadi pertanyaannya pertama dari Bang Muhammad Fikri Indonesia. Moodnya Bang Aceh, mood. Oh iya, maaf. Tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Muhammad Fikri Indonesia. Beliau bertanya, kenapa sih anak kecil yang menjadi target atau kenapa anak kecil yang jadi intimidasi daripada pelaku pelecehan seksual? Apa masalahnya itu Pak Haji? Iya. Oke. Baik. Memang dari sekian banyak terjadinya pelecehan seksual itu korbannya adalah anak-anak di bawah umur ya. Jadi diketahui bahwa ada beberapa kategori pedofilia, yaitu mereka yang tertarik dengan anak-anak berusia di bawah 5 tahun itu disebut di bawah 5 tahun. Ada beberapa kategori pedofilia. Yang pertama, pelaku kekerasan seksual atau pelaku pelecehan seksual yang dilakukan kepada korban di bawah 5 tahun disebut infantofilia. Terus dengan anak perempuan berusia 13 sampai 16 tahun disebut hebepolia. Disebut dengan hebepolia. Pelecehan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin terpuaskan hasratnya. Kenapa sih harus anak-anak yang menjadi korban daripada pelecehan seksual? Kenapa sih harus anak-anak yang menjadi korban daripada kekerasan seksual? Yang pertama tadi, anak-anak itu gampang sekali diiming-imingi. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, anak-anak juga gampang ditakut-takuti. Ya. Nana sini kamu mau duit nggak Nena? Goceng. Bocah umur 5 tahun keluar dikasih duit goceng aja itu udah senang banget. Ya, dikasih duit goceng aja udah senang banget. Sehingga terjadilah perbuatan yang demikian. Yang pertama tadi iming-iming. Yang kedua, bahwa anak-anak itu gampang sekali ditakut-takutin. Ya. Gampang sih ditakutin. Awas lu ya, ngomong-ngomong, ya enggak. Awas lu ya, menceritakan sesuatu. Itu bocah. Secara psikologis, ya. Secara psikologis. Kenapa sih korbannya adalah anak-anak? Karena memang yang pertama itu tadi gampang diiming-imingin, yang kedua gampang ditakut-takutin, dan yang ketiga menurut para pelaku pelecehan seksual hanya sekedar bermain-main saja. Hanya kita bermain-main saja. Dari berbagai macam banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak, itu mereka adalah orang-orang terdekat. Karena mereka tahu, karena mereka
anak-anak gampang diiming-imingin, gampang ditakut-takutin, sehingga mudah sekali bagi mereka untuk melakukan eksploitasi seksualitas. Yang ketiga, ketika dia ingin melakukan tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap yang sudah dewasa atau seumuran dengan dia, ya, ini mungkin dampaknya yang lebih gampang ketahuan atau gampang terdeteksi sama si korban. Wah, bahwa dia ini ingin melakukan tindakan pelecehan seksual, sehingga gampang sekali dilaporkan. Tapi kalau anak kecil kan tidak. Oleh karena itu peran orang tua, peran orang-orang terdekat, ya, untuk selalu memberikan perhatian terhadap anak-anak kita tentang gestur tubuhnya, terus pergaulannya, ya, harus tahu orang tua. Gestur tubuh dan pergaulan daripada anak-anak kita, ngobrolnya anak-anak kita, berkawannya anak-anak kita sama siapa saja nih, orang tua harus tahu, sehingga mampu bisa mengatasi tindakan pelecehan seksual tersebut. Itu tadi, sehingga mereka gampang sekali melakukan tindakan seksual kepada anak-anak. Itu Bang Aceh. Ya, baik. Nah, ini untuk tadi yang pertanyaan yang kedua itu, yaitu pelaku pelecehan seksual itu sebenarnya penyakit atau bukan gitu, dan itu bisa disembuhkan loh kira-kira bagi. Oh iya, pelaku pelecehan seksual apakah penyakit atau bukan? Nah, makanya kan kata Nabi, jikalau memang lu tidak sanggup untuk menikah, ya masyarus sabab, manistatu amin kumul ba'ah, fal yatajawwaj. Wahai para pemuda, jikalau engkau udah sanggup, nggak mampu lagi menahan hasrat seksual, fal yatajawwaj, maka menikahlah. Karena menikah itu untuk menghilangkan kemaksiatan mata, kemaksiatan kelamin dan lain sebagainya. Apakah itu penyakit? Iya, ya. Sangat penyakit mental, penyakit sosial, penyakit kehidupan. Jelas orang-orang yang melakukan pelecehan seksual pelakunya adalah penyakit, dan bahkan penyakit masyarakat, ya. Oleh karena itu harus diobati, ya. Yang namanya penyakit harus diobati. Bagaimana cara pengobatannya? Ketika tadi kata Bang Aceh, apakah bisa disembuhkan? Bisa. Yang namanya penyakit pasti ada obatnya. Orang-orang yang melakukan pelecehan seksual harus diobati dengan apa? Di samping obatnya adalah hukuman yang harus diberi, yang kedua juga harus ada memberikan pemahaman tentang nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan kepada si pelaku oleh orang-orang yang memang memiliki keilmuan, baik itu secara psikologis, secara keagamaan dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Harus dibenahi karena dia sedang sakit. Orang sakit harus diobati. Sedangkan korban daripada pelecehan seksual itu harus dilindungi dan diberikan keamanan dan kenyamanan untuk hidupnya. Iya, Bang Aceh. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji untuk jawabannya. Ya memang cukup bahaya juga ya kalau kayak predator pelecehan seksual ini harus dibiarkan.
Nah, oke. Berhubung waktu sudah sore dan materi yang telah disampaikan, alhamdulillah telah tuntas disampaikan oleh Bapak Haji Nur Hidayatullah. Telah sampailah kita di ujung acara kita, di ujung acara webinar kali ini. Di sini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah berkenan mengikuti acara webinar kali ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kali ini, Bapak Haji Nur Hidayatullah, yang telah memberikan ilmunya dan waktunya kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita umumnya dan untuk mahasiswa Unisma pada khususnya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya, Priyanto Dwi Santoso, Hamdan Zulkarnain, Muhammad Fikri Imansyah, Oki Setiawan, dan juga Irfan Ardiansyah yang telah membantu terselenggaranya acara ini, acara KKN Unisma, dengan tema webinar penanggulangan cedera olahraga serta sosialisasi bahayanya kekerasan seksual pada wanita dan anak. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata dan salah-salah ucap dan ada ucapan yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aceng. Ya, Foto bersama lagi. Silakan di